Oke, kita mulai ya. Hmm, Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat datang di webinar kita malam hari ini ya. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Bella yang bakal jadi moderator dalam webinar kita malam hari ini gitu dari tim ZIL Indonesia. Nah, jadi malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar industri kreatif gitu. Nah, yang pasti aku bakal nggak bakal sendirian nih, karena aku bakal ditemenin sama narasumber luar biasa yang tentunya udah berpengalaman banget nih di industri kreatif. Nah, beliau ini adalah Kak Bagustian Iskandar. Halo Kak Bagus, gimana kabarnya? Kabar baik, bosan, di rumah terus. Karena PPKM Kak ya. Oh iya, udah dari bulan April nih, di rumah terus, WFH terus. Iya nih Kak. Oke, sebelumnya makasih banget nih buat Kak Bagus ya yang udah bersedia hadir untuk jadi narasumber kita malam hari ini gitu. Nah, jadi teman-teman buat yang belum tahu, Kak Bagus ini merupakan CEO dan juga founder dari Sindikat Otak Kanan gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu gitu ya, Sindikat Otak Kanan ini sendiri merupakan Lama tak perusahaan. tengok. Sarjana. Mati hidup. Sarjana. Kok hidup? Oke, maaf ya. Jadi Sindikat Otak Kanan ini sendiri merupakan sebuah perusahaan kreatif yang berfokus di bidang audio, buku, IT, desain komunikasi visual dan lain sebagainya gitu. Nah, pas banget gitu ya sama topik kita malam hari ini yang bakal ngebahas mengenai karir di industri kreatif gitu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini gitu ya, ada nih yang pengen banget berkarir di industri kreatif, tapi sering banget nih bertanya-tanya gitu ya, apa nih yang harus disiapin, terus juga skill apa yang harus dimiliki, juga job position apa nih di industri ini gitu. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi nih bakal dijawab langsung sama narasumber kita malam hari ini gitu. Oke, jadi itu udah jelasin nih Kak secara singkat ya ke teman-teman gitu tentang background dari Kak Bagus gitu. Kalau boleh tahu nih Kak Bagus ini sendiri lagi sibuk apa aja nih sekarang? Sibuk ngurusin brand sih, ngurusin project website, lagi develop idea buat bikin buku punya salah satu government, terus lagi ngurusin digital marketing klien di Singapura, terus ngurusin klien-klien F&B sama ya ngurus bayi. Wah, banyak banget ya Bang ya. Jadi cukup sibuk banget gitu untuk Ya, sekarang ini. satu hari 24 jam terasa kurang kayaknya. Oke, Bang Bagus. Jadi kan aku ada singgung sedikit nih tentang Sindikat Otak Kanan gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Sindikat Otak Kanan ini apa sih Bang? Terus kayak apa aja nih yang dikerjain gitu? Singkatnya gini, Sindikat Otak Kanan ini branding house. Aku bilangnya branding house yang bahagia gitu. Jadi apa ya? Kerjaan ini stressful. Kerjaan ini stressful. Outputnya aja yang seneng-seneng. Outputnya itu terasa, wah ini kan kerja sambil main. Wah ini kan kerjanya hore-hore, syuting, desain-desain, nge-record video segala macam. Tapi percayalah mau pecah kepala otak. Jadi kalau saya bilang Sindikat Otak Kanan ini isinya itu kami bilangnya ranger ya, rangers gitu kan. Yang isinya itu teman-teman dari berbagai macam disiplin ilmu gitu. Ada teman-teman yang dari multimedia, ada teman-teman yang backgroundnya komunikasi, ada teman-teman yang backgroundnya dari IT programming, ada teman-teman yang backgroundnya green screen kayak Mbak Bella. Iya nih Kak. Kidding. Ada juga teman-teman yang bahkan backgroundnya bidan ya. Backgroundnya bidan. Itu istriku sendiri sih yang kebetulan jadi project eksekutif di SOK gitu. Jadi SOK itu basicnya kami itu
itu konsultan kreatif. Mm-mm. Konsultan kreatif yang memang sekarang arahnya sudah fully digital pekerjaannya, sudah fully digital, dan kami coba jadi apa ya, top of mind-nya orang ketika nyari branding atau nyari studio branding atau nyari konsultan kreatif, yaitu harus SOK, harus sindikat otak kanan. So far Oke. sih sudah cukup apa ya, sudah cukup seru perjalanan di tahun ke-6 ini. Alhamdulillah sudah punya klien multinasional dari yang Sumatera sampai yang ke timur Indonesia, terus nyebrang luar Indonesia, dan ya banyak hal-hal seru lah, dan kerja-kerja kolaborasi sama teman-teman yang lain. Lebih kurang sih begitu sih SOK itu. Kalau dibilang isinya apa, isinya bandit semua. Oke, jadi untuk sindikat otak kanan sendiri itu kayak lebih ke creative agency gitu ya, Kak ya? Aku bilangnya lebih ke konsultan sih, ke konsultan. Oke. Mm-mm. Karena Tapi, kami memang oke, silakan Bang. karena kami memang apa ya, analoginya seperti ini. Mm-mm. Di Batam ini ya, aku bicara skopnya Batam. Jadi di Batam ini pekerja-pekerja kreatif atau studio-studio kreatif, usaha kreatif itu seolah-olah itu dipandang seperti apotek. Mm-mm. Ke apotek itu orang bisa datang dengan request obat apapun gitu ya, yang boleh beredar kecuali yang dengan resep dokter gitu kan. Tapi yang kami lakukan adalah kami ini menciptakan klinik atau rumah sakit yang isinya tuh teman-teman dokter spesialis. Oh. Jadi ibaratnya begini, ada orang sakit kepala gitu kan. Mm-mm. Nggak semuanya itu minumnya kelar dengan paracetamol. Aku nggak mau nyebut brandnya ya. Dengan obat sakit kepala warung gitu kan. Ya kita harus diagnosis dulu gitu. Dia ini sakit kepalanya kenapa sih? Pernah jatuh nggak? Terbentur nggak? Kalau ternyata pernah jatuh, terbentur, sempat muntah nggak? Jadi didiagnosis dulu, apa simptomnya, terus apa sih kendalanya. Kalau dibilang di industri kami itu dibilang pain point-nya tuh apa, sakitnya tuh di mana gitu kan. Nah dari situ kita berangkat nentuin dia tuh treatmentnya apa, dia tuh obatnya apa. Nah itu yang mau coba kami jalani hampir 6 tahun ini, dan itu nggak mudah, apalagi stigmanya orang adalah ya kayak misalnya saya mau pesan desain gitu kan, ya udah kepercetakan aja gitu sih Bella. Oke nih Bang, jadi sindikat otak kanan ini udah 6 tahun ya Bang ya, dan kalau dilihat dari umurnya sendiri emang udah cukup lama berdiri gitu. Nah kalau boleh tahu nih Bang, untuk sejarah singkat dari sindikat otak kanan ini gimana sih gitu? Kenapa mendirikan sindikat otak kanan dan mungkin latar belakangnya gitu sih? Jadi dulu itu 2015, aku itu ikut kelas digital. Aku ikut kelas digital di Jogja. Itu yang bikin namanya KBEA. KBEA itu perusahaan induk dari, kalau teman-teman mungkin tahu mojok.co itu. Nah, itu kan teman-teman penulis kayak Mas Putut EA dan teman-teman sastra lainnya. Aku tuh dulu basicnya itu latar belakang pendidikanku itu informatika gitu. Cuman aku senang seni dan aku penulis dan aku pemusik gitu. Aku punya karirku itu seorang musisi solois. Cuman setelah ku jalani di Jogja itu menyenangkan. Aku punya album, aku punya mini album, aku punya produser, aku punya musik, punya MD, punya manajer dan segala macam. Tapi aku juga tetap kerja di penerbitan buku sebagai tim marketing gitu kan. Cuman yang namanya melihat sesuatu itu kan terlihat lebih jelas ketika kita di luar. Kayak misalnya Bella kampungnya di mana? Misalnya Bella kampungnya di mana? Di Pati, Jawa Tengah, Bang. Di Pati ya, di Jawa Tengah gitu kan ya. Melihat Pati itu jauh lebih lebar ketika melihat Pati itu dari Batam. Iya.
aku melihat Batam itu jauh lebih besar ketika aku ada di Jogja. Gitu. Aku mikir, aku bisa aja ngejalanin karirku ini dan aku moncer lah gitu ya, orang singleku udah 2 kali rilis di radio nasional gitu kan. Cuman aku pikir, terus kalau aku di sini nanti ya Batamnya gitu-gitu aja gitu kan. Ini kan dilematis ya, ini dilematis. Mau ninggalin karir yang udah jatuh bangun banget loh, aku bisa sampai dapat produser dan lain-lain itu. Jadi pergolakan batin nih, pulang nggak, ya udah deh pulang. Cuman bekalnya apa gitu kan nggak bisa main bikin usaha aja. Aku bukan dari keluarga dengan latar belakang yang uangnya banyak gitu kan. Semua modalku adalah nekat gitu. semua ini modalnya nekat awalnya. Jadi udah deh aku izin sama bosku, aku boleh nggak ya daftar kelas digital. Aku bilang kan itu untuk mengenal penetrasi di dunia internet, mengenal audiens itu gimana segala macam, bla 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 bla, tete bengek lah. Aku daftar, dari 108 orang keterima 6. Dari 108 orang di Jawa keterima 6 orang. Salah satunya aku di situ, dan akhirnya kebuka ide untuk bikin something. Nah, kenapa? Karena 5 orang lainnya itu yang ikut itu punya usaha gitu. Maksudnya punya brand yang sedang mereka perjuangkan untuk ditelurkan gitu kan. Aku ngobrol, kenapa sih kalian bikin gini-gini? Teman tuh ada namanya fandom, namanya Hasbi gitu, dia bikin fandom. Itu dia portal sepak bola. Ada lagi yang portalnya tuh portal esai. Itu tulisan mendalam banget sih, jurnalistik. Satu tulisan bisa 1.500 kata. Terus ada lagi teman-teman yang dari media-media lucu-lucuan gitulah. Nah, aku mikir lah, terus gue ngapain di sini? nggak bikin apa-apa gitu kan. Terus njuk ngopo gitu kan, kata orang Jawa kan. Terus ya udah, akhirnya teracuni lah aku oleh teman-teman ini untuk bikin nanti buat di Batam. Iya ya, pakai kemampuanmu yang ada di sini, mentalmu kan udah kebentuk nih selama 5 tahun. Itu 2015 sih, ingat banget aku, bulan Januari akhir atau awal Februari lah gitu, persisnya aku lupa. Terus mereka bilang, bikin, kamu bisa apa yang bisa kamu usahakan, kamu upayakan, lalu kamu legalkan, bikin aktanya. Wow, bikin akta, aku bilang, ya pergilah ke notaris. Really? Iya, pergilah aku setelah selesai acara kelas itu kan. Habis itu kayak ya ada wisudaannya lah gitu. Udah selesai, pergi aku ke notaris. Emang kuliah gitu kan. Berapa Bu notaris? 500 juta. Oh, BTF. 500 juta. Ayo udahlah, oke kita jabanin. Terus pakai KTP. Harus pakai KTP tuh ya, bikin akta. KTP-nya tuh adalah KTP-ku dan KTP teman kosku. Jadi itu semua serba nekat. Habis itu ditanya-tanya, ini mau usahanya apa aja Bu, semua yang pokoknya digital masukin aja semua. Bilang, oke. Terus masuk, kelar berapa hari jadi ku terima. Nah, di situ aku mulai mikir, kapan aku balik Batam? Liburan semester pulang, nyicil lah, beli meja, beli kursi, ditaruh di rumah gitu. Terus studioku kan ini kebetulan di Bengkong, dan di rumah keluarga lah ya, di rumah keluarga di Bengkong. Jadi di lantai 1 itu dulu mahasiswa Poltek ngekos gitu. Jadi gue bilang, adik-adik, aku mau pakai awal tahun, lulus segera. Deh, ya udah. Akhirnya aku pulang lagi ke Jogja, aku masih skripsian, urus skripsian, aku udah kelar. Dah, wisuda. Tapi SOK itu sudah jalan di Jogja. Aku nomaden. Aku coba ngambil proyek-proyek kecil. Aku kan masih mau tahu ya. Aku tuh jualan apa sih nanti ke depannya. Masih aku coba-coba. Aku ngurusin ulang tahun anak-anak SMA Jogja. WTF kalau diingat-ingat itu. Aku ngedesain pakai Canva, anjay. Aku ngedesain pakai Canva. Nggak sanggup aku beli lisensinya Adobe dulu kan. Nggak mau ngebajak aku. Terus
eh, ngurusin apa lagi ya, event-event tertentu lah. Nah, yang lucunya aku jarang cerita ini sih. Nama SOK itu lucu banget sebetulnya nama Sindikat Otak Kanan itu. Jadi sebelum memutuskan nama itu, aku duduk termenung di lampu merah dekat Jalan Kaliurang. Aku duduk termenung di Jalan Kaliurang itu, apa ya, perempatan apa namanya, lupa. Jadi aku ngelihat anak-anak MIPA UGM pulang kerja kelompok. Anak-anak MIPA UGM. Anak-anak MIPA UGM. MIPA gitu kan. Eksak, anjir, matematika gitu kan. Salah satu hal yang paling kubenci di dunia ini gitu. Jadi mereka tuh punya stiker di apa ya kata orang Jawa? Selebor belakang, spatbor belakang itu ada tulisannya Sindikat Otak Kiri, Komunitas Eksak Anak MIPA UGM. Anjing, gue bilang aku nggak suka kayak gini. Oke, aku bikin Sindikat Otak Kanan. Ini udah segitu doang. Jadi Sindikat Otak Kanan, nama Sindikat Otak Kanan ini sendiri lahir nggak sengaja gitu ya Bang ya? Ngelihat aku sangat orang-orang berterima kasih kepada spatbor motor ya. Stiker spatbor motor di Jogja. Jadi gue, what the fuck man? Sindikat Otak Kiri sombong banget gitu kan, eksak banget gitu kan. Kumpulan orang-orang MIPA, dan sementara aku sangat benci gitu sama matematika. Ya udah aku bikin aja Sindikat Otak Kanan yang orangnya tuh suka bikin hal-hal imajinatif gitu kan. Hai, papa lagi ngisi kelas. Tunggu ya. Jadi tuh cuma sesederhana gitu doang. Dia ada akhirnya, oke, kita bikin. Udah namanya ini aja, udah biar aja. Habis itu udah bikin, mau bikin logo gitu kan, mau bikin logo. Aku nggak paham gimana buat bikin visual identity-nya. Kebetulan di ngakak banget sih ini. Thank you. Jadi aku tuh minta tolong sama salah satu desainer di kantorku. Aku pengen bikin perusahaan ini seperti ini, brandnya ini. Kamu deh yang ngatur gimana visual identity-nya. Nanti aku bayar kamu dengan handphone Xiaomi. Aku beliin kamu handphone Xiaomi. Beneran, tenane gue. Iya, kamu nggak punya handphone buat WhatsAppan kan? Nah, iya itu katanya. Ya, dia memang tuh handphone itu handphone tinut-tinut gitu. Tinut desainerku. Beneran nih, iya aku minta tolong deh, daripada aku bayar pakai uang, terus kamu malah duitnya buat apa-apa, terus nggak kebeli handphone, gitu. Jadi aku beliin aja kamu handphone ya. Ya wes, udah. Kayak gitu tuh. Logo SOK dibikin, di-develop sama dia segala macam. Cukup keren sih prosesnya. Di situ aku mulai mengerti gitu kan. Karena backgroundku yang IT ya, proses produksi bikin sistem gitu kan. Aku nggak tahu dunia kayak gituan DKV itu aku belum ngerti dunianya. Sama teman-teman isi itu diajarin. Oh gini. Oh oke. Udah selesai. Nih handphonemu, ambil. Aku beliin satu handphone. Udah gitu. Habis itu pulang ke Batam. Sampai Batam kaget. Kaget gitu kan. Ya seperti itulah kira-kira. Oke, jadi ternyata perjalanan Bang Wagus sendiri untuk masuk ke industri kreatif itu kayak enggak yang disengaja banget gitu ya Bang ya? Kayak ngalir gitu aja ya kayaknya. Aku sengaja untuk masuk dunia ini karena aku berpikir ketika aku pulang ke Batam, aku nggak tahu mau kerja apa, jadi aku harus bikin suatu pekerjaan. Oke. Karena di Jogja aku dari pagi sampai sore, aku kerja di penerbitan. Aku ngurusin penulis-penulis, ngurusin buku, marketingin buku harus masuk di toko buku ini. Aku ngisi kelas menulis, pindah ke Surabaya, ke Jakarta, ke Osaka, ke Jogja, gitu-gitu aja kerjaan aku tuh ngisi seminar-seminar buku. Dan ketika itu kadang aku cuti, aku manggung. Ya itu kerjaan pribadiku lah, karir pribadiku gitu ya. Karena aku capek. Udah pulang aja ke Batam, bikin sesuatu yang ya 180 derajat berbeda. Jadi aku harus aku ngerasa ini perjuanganku di medan perang yang aku nggak tahu siapa musuhku, aku nggak tahu ada ranjau di mana, atau bodo amat, whatever it takes,
Aku harus menang. Bodoh amat, mau babak belur, mau gimana, pokoknya ngotot aja, aku harus menang gitu aja. Dan aku nggak pernah kepikiran aku bisa hidup dari studio ini, bisa punya tim, bisa menafkahi tim, bisa menafkahi keluarga, bisa head on. Oke, Bang Bagus. Oke, aku penasaran banget sih gitu ya. Kira-kira apa aja sih Bang kayak roles pekerjaan gitu ya yang ada di industri kreatif itu? Sebetulnya rules-nya itu aku nggak pernah punya patokan yang gimana ya. Aku nggak punya pakem. Aku nggak punya rukun kayak sholat harus takbiratul ihram sampai sujud. Itu aku nggak pernah punya rukunnya. Cuman yang selalu aku pegang adalah apa kata orang tua aku, apa kata ayahku sih lebih tepatnya. Kerja mau apapun yang kita kerjain, yang pertama harus kita pegang adalah kudu jujur. Kudu jujur. Nggak boleh bohong. Maksudnya jangan nipu lah, jangan jahatin orang gitu. Jadi pertama yang gue pegang tuh aturannya itu jujur. Jujurnya tuh bisa jujur dalam banyak hal ya. Jujur kepada diri sendiri, melihat situasi gitu kan. Jujur kepada situasi, jujur kepada tim, jujur kepada partner, jujur kepada klien, jujur kepada siapapun lah. Jadi apapun situasinya ya pahit-pahit ku sampaikan gitu kan. Bahkan ya pernah, ya namanya startup ya, pernah di situasi adalah cuy kerjanya banyak cuy, tapi klien lama banget bayar, gaji terlambat ya. Mau gimana lagi gitu kan. Ya kita pahit-pahit aja gitu kan. Dan itu harus kusampaikan, daripada aku sampaikan nanti akhirnya pada nerka-nerka ini gimana nih, kok belum gajian ini, padahal aku udah masukin keranjang ini di Shopee, di Tokopedia, kapan check out-nya gitu kan. Ini gak enak kita. Jadi ya deh, rules pertama yang harus dipegang adalah pertama jujur. Yang kedua, jadi orang yang bisa berkomunikasi. Baik jadi pendengar maupun pembicara. Pembicara tuh nggak harus di depan orang ramai ya menurutku ya. Dalam sebuah tim internal gitu kan. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, tidak bisa membaca, buyar. Kerjaan itu buyar, teamwork itu buyar. Selebihnya skill itu bagi aku bisa diasah. Karena industri kreatif ini benar-benar apa ya? Emosi itu lumayan berperan dalam pekerjaan ini. Emosi itu lumayan berperan. Cuman kadang jadi pembenaran bagi orang, nantilah aku ngedesain belum mood. Bagiku teh kucing kayak gitu. Ide itu harus didisiplinkan. Nah, tadi satu kan jujur ya. Yang kedua tadi itu harus bisa berkomunikasi. Yang ketiga itu kudu disiplin. Memang ini berat. Ini paling berat dalam industri ini. Disiplin itu salah satu hal yang paling berat. Aku lebih menghargai orang yang disiplin bekerja daripada orang yang gambarnya bagus banget tapi nggak bisa diajak ngobrol, susah diajak kerja bareng gitu, bebal gitu. Nggak kayak gini aja memang bagus banget kerjaan, tapi buat apa gitu kan. Kita kan bekerja memang bukan untuk memuaskan semua orang, tapi adalah memberikan porsi kepuasan itu dengan porsi yang tepat, lebih dari satu orang gitu kan. Bukan untuk memberi makan egoku sebagai creative director gitu kan. Kadang aja dalam pekerjaan aku sebagai creative director bisa ribut sama tim kreatif strategisku. Ya nggak bisa, maksudnya tuh kudu gini. Ini nggak bisa, klien tuh maunya gini loh, directionnya tuh begini. Maksudnya tadi, kalau nggak digini nanti nggak cair infonya. Nah coba ya kayak gitu tuh. Akhirnya kita nggak bisa memakai egoku 100%, egonya dia 100% kan. Di situ kita harus islah. Islah itu apa sih istilahnya? Harus legowo berdua. Nah, ya orang-orang disiplin itu dalam industri ini itu hal berat, bahkan bagi diriku sendiri gitu. Aku harus disiplin membuka email di pagi hari lalu membalasnya bla 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 bla. Lalu aku bekerja, terus menelepon semua klien, hai apa kabar, gini gimana lancar kerjaan bla 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 bla.
terus ngecek-ngecek administrasinya. Untuk mendisiplin itu aja susah gitu. Iya. Sampai akhirnya aku berlangganan beberapa aplikasi hanya buat men-trigger kedisiplinanku itu. Heeh. Sucks banget sih itu. Jadi disiplin itu susah banget, payah gitu. Tapi itu hal penting gitu. Kita harus disiplin. Ya, ada orang yang, sorry agak melebar, ada orang yang bekerja bilang, aku bisanya kerjanya malam. Memang sih kerja di malam hari itu enak. Tapi kan kudu disiplin gitu. Kita nggak meet misalnya klien itu butuh komunikasi. Misalnya klien itu butuh komunikasi. Dia bukan butuh hasil kerja. Dia butuh progres, butuh informasi gitu kan. Tapi kitanya nggak bisa dihubungi gitu kan. Karena kita nggak disiplin sama jam kerja kita. Pas kita mau kerja, ya pagi, aku besok kerjain pagi. Tengah malam deh aku kerjain, besok pagi aku share. Iya. Rupanya tengah malam sibuk Netflix, terus kadang aku subuh aja lagi, akhirnya nggak disiplin. Sudah subuh, aduh ngantuk kali aku, udah pagi dah langsung kayak apa ya, kayak orang kelabakan gimana nggak bisa kekejar. Dan disiplin itu bagi aku hierarkinya lebih tinggi daripada orang yang pintar, bagi aku sih gitu. Rules-nya minimal 3 itu dulu, itu rules utama bagi aku. Oke deh Bang. Terus kira-kira nih kayak kalau di industri kreatif gitu ya, itu kayak tugas gitu ya, atau apa yang harus dikerjakan itu apa aja sih Bang? Tugas ya? Tugasnya gitu. Tergantung ya. Ini tugas seperti apa dulu Bang? Tugas setiap orang atau apa? Iya mungkin kayak job desk di industri kreatif itu apa aja gitu Bang. Terus kayak tugas yang mereka lakukan itu mungkin kayak role gitu lah. Gini, sebelum bicara tugas, aku coba ini ya, coba sampaikan dulu ada posisi apa aja sih sebetulnya di industri ini ya. Jadi aku nggak bicarain yang lain, aku bicara di tempatku aja deh. Aku bicara di tempatku. Di tempatku itu ada posisi aku sebagai creative director, aku yang bertanggung jawab atas semua hal. Pokoknya ada apa-apa aku harus pasang badan. Ada lagi namanya creative strategist. Dia itu yang pasang badan untuk urusan strategis, pekerjaan strategis. Ada lagi namanya project executive. Dia yang berurusan sama urusan administrasi, urusan Microsoft Office duniawi lah ya. Microsoft Office duniawi sama ya urusan internet banking dan lain-lain. Jadi ada lagi nanti tim produksi. Tim produksi ini, departemen produksi ini banyak. Ada teman-teman graphic designer, ada teman-teman motion designer, ada teman-teman content writer, ada teman-teman content strategist, ada tim programmer, ada lagi project manajerku satu orang, tapi ini memang project manager yang aku hire untuk ngurusin per IT-an ya, per IT-anku sama digital marketing. Terus ada juga admin di sini, sosial media admin. Job desk-nya adalah, aku bicara yang paling seru aja dulu ya. Job desk paling seru itu adalah job desk-ku. Paling seru itu adalah job desk-ku karena job desk-nya kayaknya 24 jam. Karena kebetulan aku single founder ya, kebetulan single founder. Terus hal yang kulakukan di pagi hari adalah aku harus mengosongkan semua pikiran, meninggalkan emosiku waktu tidur, mau tidur apa segala macam. Aku mulai tertib untuk bangun pagi karena setelah aku pikir-pikir, dengan bangun pagi itu aku bisa mengerjakan banyak hal. Aku bisa mencicil banyak hal sebelum jam kerja. Jadi pas jam kerja aku datang ya, scroll, lihat Instagram, lihat Facebook, ngecek email, merhatiin jam kerja, ini belum masuk nih, ini udah masuk tadi jam cuma gitu-gitu doang jadinya pagi-pagi. Jadi aku harus bertanggung jawab timku sudah masuk apa tidak, meskipun itu sudah jadi tugasnya ada timku ya yang memastikan ini masuk, ini kemana, ini kok belum datang, itu sudah ada. Tapi aku
aku mengambil porsi itu untuk mengecek gimana timku, karena aku menganggap semua timku ini adalah keluarga gitu. Nggak ada kabar satu aku bisa kecarian kayak mama-mama. Aku bisa kecarian kayak mama-mama. Terus aku juga perlu memastikan kabarnya gimana hari ini, kabarnya gimana pagi ini. Aku perlu memastikan itu, dan biasanya aku nanya, pagi ini punya task apa aja. Kami itu ada disusun di Milanote sih, namanya Milanote. Kami nyusun di situ semua, deadline semua di situ, ada creative brief di situ, segala macam lah. Pokoknya urusan board kerja ada di situ. Biasanya aku nanya, aku hanya buat nge-refresh aja. Sebetulnya kan bisa aku cek aja dari Milanote itu semua. Ini assign siapa kerjaan ini, aku assign ke siapa kemarin, deadline-nya gimana, progresnya gimana, itu udah ada di dalam board itu semua, cloud. Cuman aku seneng aja gitu punya obrolan begitu. Gimana hari ini kerjaan apa kita, ini. Oke. Lanjut, terus aku memastikan klienku baik-baik aja, dan pekerjaan lancar apa enggak, aku follow up ada enggak kerjaan timku yang kami lupa, nanti aku ini. Ya, ada juga kerjaan yang karena mungkin terlalu banyak kesibukanku, terus kita nggak paham ya, kadang pikiran seorang owner bisnis itu kan bukan cuma timnya ya, tapi kadang ada beban-beban pikiran yang di luar itu. Misalnya nih urusan finansial gitu kan. Saya udah ngerti nih bulan depan ini harus mengeluarkan sekian puluh juta. Udah harus sekian puluh juta. Kita sudah punya proyeksinya di bulan kemarin. Kok mendekati hari H nggak sesuai ekspektasi. Nah, udah tuh, itu kayak mau muncul uban satu-satu itu tuh. Nah, dan itu tuh udah mulai merusak banyak hal, merusak fokus, merusak banyak hal gitu, dan sometimes itu bisa mendistrak konsentrasiku dan beberapa hal yang harus aku kerjakan. Contoh, aku bisa aja mungkin nggak memfollow up salah satu klien yang habis aku pitch. Aku pernah di titik itu. Aku beberapa hari lalu sudah meeting proposal sudah deal, biaya sudah diokekan, udah di lock sekian juta, bla bla segala pekerjaan ini. Hanya tinggal di follow up. Biasanya kami ada bagian discovery-nya lah. Discover brand gitu, mewawancarai klien kami gitu. Itu bisa aja satu hal itu aku kepleset waktuku dengan kesibukanku. Itu sebetulnya risikoku karena kadang ngerasa satu hari 24 jam nggak cukup, tangan 2 nggak cukup, kaki 2 nggak cukup, SIM card ini kayaknya 1 nggak cukup, segala macam lah gitu. Akhirnya kepleset, nggak kekejar klien, akhirnya nggak terlayani dengan baik. Itu ada risiko seperti itu, dan itu juga menjadi tanggung jawabku, dan itu tidak sekali 2 kali terjadi. Itu udah risiko kerjaku lah, udah risiko posisiku. Terus yang kulakukan adalah mengecek semua itu berjalan dengan baik. Aku mengecek report dari kepala-kepalanya. Aku nyarinya itu cuma satu aja. Kalau misalnya urusan digital marketing sama IT, aku nyari PM aja, nyari project manajernya aja. Untuk urusan yang produksi, aku tinggal nyari kreatif strategisnya aja. Nah, kami itu di tiap minggu ada namanya weekly report. Jadi kami kan memulai kerja di hari Selasa sampai Sabtu. Minggu Senin kami libur. Jadi Senin itu hari yang menyenangkan lah buat kami. Besok Senin kan ya, kami masih libur. Terus aku tinggal melihat di situ, karena di situ aku melihat apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah selesai dikerjakan, dan apa yang stuck, dan summary-nya apa. Jadi di situ fungsinya aku untuk mengevaluasi sebetulnya gimana sih pace kerja timku di bulan ini, di minggu ini. Jadi aku tuh nggak bakal mau banyak cincong, ini gimana gitu. Nah, setelah itu ini ada salah satu inisiatif dari teman-teman adalah untuk ngembangin komunikasinya. Ya, kami setiap weekly meeting itu harus berbahasa Inggris.
itu wajib. Lebih efektif ketika aku harus membawa timku les lah ke sana, les lah ke sana. Semua harus dibiasakan gitu. Semua itu harus dibiasakan. Kok ngapain aku lesin TOEFL sekian 500 berapa gitu, tapi nggak pernah punya lawan tanding buat ngomong, ngapain gitu kan, nggak efektif. Dan akhirnya setelah itu mewajibkan semuanya berbahasa Inggris di hari itu untuk meeting, kami ada namanya sharing session. Jadi mau sharing apa aja, misalnya aku sharing gitu kan. Aku mau sharing kanan, aku menikah, aku dapat duit dari mana, bebas, boleh gitu. Ada lagi yang sharing kenapa aku cinta sekali dengan Nike Air Jordan. Ada yang lagi sharing gimana cara aku kalau susah tidur aku ngapain aja. Nanti ada lagi yang sharing teknis kerja, hack lah, cara-cara malas ngakalin Adobe buat kerja. Nah, kayak gitu. Jadi kerjaanku tuh bisa dibilang dari A sampai Z itu aku bertanggung jawab untuk semua lini ini. Nah, kalau si kreatif strategis, ya itu urusannya adalah ngurusin strategi kreatifnya. Jadi ketika ada pekerjaan misalnya branding, aku yang membuat kreatif briefnya. Ini klien siapa, profilnya siapa, ownernya siapa, dia target audiensnya siapa, kreatif outputnya apa, high level goals-nya apa, target audience dia itu personanya gimana, deliverables-nya kapan. Nah, itu aku yang menentuin semua. Jadi ketika tim produksi mau bikin, kan dia harus tahu, ini aku mau bikin apa, buat siapa, apa sih yang mau dibikin ini, siapa ini yang punya, brand personality-nya apa. Itu aku yang nentuin. Mereka, si kreatif strategis ini, bukan mereka sih, dia, si kreatif strategis ini, yang menerjemahkannya untuk membuat brief dalam bahasa visualnya. Dia yang bikin boardnya, nanti dia yang nentuin typografinya gimana, dia yang nentuin color palette-nya gimana, berdasarkan apa yang sudah aku buat tadi itu. Nah, gitu. Turunin ke graphic designer. Jadi graphic designer bisa, dia tinggal dapat brief, jobret, dapat wahyu gitu. Ini bikin gini, warnanya gini. Udah lengkap semua, jadi dia tinggal eksekusi. Nah, aku sedang berusaha untuk tidak memperkosa timku dengan kemampuannya. Karena kadang di Batam tuh dia, lu graphic designer ya? Iya. Ya udah, kerja lah tempatku. Mendesain, motret, moto, ngedit video, ngedit foto. Ini apa nih? Gue bilang. Kok jadi semuanya gitu? Bagiku disiplin ilmunya misalnya graphic designer, ya udah mendesain aja gitu. Jangan dicari graphic designer, harus bisa After Effects, harus bisa Adobe Premiere, harus bisa Illustrator dan lain-lain. Nah, itu kami nggak mau. Itu lagi coba aku disiplinkan. Ya udah, kalau graphic designer ya. Kalaupun memang dia punya kemampuan lebih, bisa. Aku akan charge berapa? Aku masukin di slip gaji gitu. Jadi sebetulnya paling serunya menganalogikan semuanya adalah seperti kita melihat tim sepak bola. Aku di luar lapangan, jadi manajernya, pelatih. Timku itu sudah jadi kiper aja, yang jadi gelandang, yang jadi back, yang jadi striker. Alangkah konyolnya gitu kan kalau kiper maju untuk mencetak gol. Meskipun bisa ya, meskipun boleh. Tapi kan nggak boleh di setiap menit kayak gitu. Nah, itu yang sebetulnya sedang diperjuangkan terus buat teman-teman di sini. Jadi rules-nya, role-nya itu sebetulnya kembali lagi kepada si perusahaannya, kepada industrinya lagi. Cuman sebetulnya dunia itu aja kok. Cuman di Batam ini yang kulihat adalah mencampurkan semuanya gitu loh. Iya. Jadi, lu bisa apa? Kita nyari graphic designer, wah nilai plus kalau lo bisa ngedit video, ngedit foto, anime, wah ini apa ini? Itu sih yang akhirnya sulit kita menjabarkan seorang posisi dengan posisi X itu job desk-nya apa gitu. Sebetulnya ya benernya tuh udah
Ada persis kayak yang apa di Mm-mm. internet itu. Persis banget. Cuma dicampur-campur Oke, aja. uh-uh. Jadi selain ada creative manager gitu ya Bang ya, yang bakal mungkin kayak kalau creative manager kan bakal langsung tanggung jawabnya ke Bang Bagus kan. Nah, Hmm. selain itu ada apa lagi nih Bang? Bagian ini sih yang paling penting nih ngurusin si project eksekutif sih. Jadi misalnya ada datang quotation gitu kan, ada penawaran. Jadi role flow-nya tuh biasanya adalah misalnya saya mau pesan ini nih, itu nggak bisa kami langsung sebut sekian juta, nggak bisa. Ngobrol dulu yuk, mau apa sih sebetulnya? Jangan-jangan itu yang mau dia pesan itu nggak sesuai dengan apa yang dia butuhin. Itu sering kejadian. Dia bilang, saya tuh mau misalnya, saya tuh mau bikin website gitu. Rupanya pas kita temuin, dia tuh nggak butuh website setelah kita ajak ngobrol. Dia tuh kita sadarin lah, lu tuh butuhnya desain kolateral karena target audiensmu itu nggak ada orang yang aware sama teknologi. Katakanlah begitu, misalnya toko bangunan di pinggir jalan lah gitu, nggak ada mandor-mandor punya kesempatan buka website, nggak ada. Tapi dia adalah harus dikasih dengan cetakan-cetakan minimal brosur gitu. Nah, si project eksekutif ini tugasnya adalah ya dari hasil obrolanku dengan si klien ini, dia yang tentuin bikin quotation-nya. Dia yang mengurus tentang perjanjian-perjanjiannya. Terus misalnya ada beberapa pekerjaan harus melibatkan third party, pihak ketiga, itu kami harus bikin dokumen non-disclosure agreement-nya, perjanjian kerahasiaan data. Itu tim project eksekutifku yang ngatur, karena kami lumayan cukup ketat ya untuk masalah kerahasiaan kerja gitu kan. Memang udah pembawaannya gitu, makanya jarang sekali ngelihat aku dan tim-timku itu kerja tuh, jarang banget kami memposting-posting kelihatan lagi kerja, even memang sekelas IG story doang, karena memang ya kami ke kliennya atau klien ke kami itu punya NDA yang aku kan males ya ngurus-ngurusin gitu, harus ngerti-ngerti klausal gitu. Ya, bisa sih, cuman aduh nggak mau deh. Nah, itu udah tugasnya proyek eksekutif. Terus ngurusin kontrak-kontrak dengan vendor, ngurusin kontrak-kontrak dengan tim baru, dengan klien, terus bikin letter agreement. Kalau proposal fully sama aku. Proposal itu fully di aku karena aku yang sudah punya template-nya untuk pitch ya. Udah template-nya tuh dari aku, dan nanti proposalnya datang dari aku, dari situlah nanti diterjemahkan ke bahasa-bahasa administrasi. Nah, di industri kreatif itu seringkali kita males-malesan sama administrasi. Males banget teman-teman administrasi, dan sebetulnya itu nggak ribet sebetulnya. Aku bisa bilang kenapa aku nggak mau megang lagi, karena aku sudah pernah megang di awal-awal itu, dan ya masa aku mau jadi Superman gitu kan, aku ngerjain ini ngerjain itu, aku kan nggak mau lagi kayak gitu. Jadi nggak jadi dong tim sepak bolaku gitu. Dan akhirnya aku coba pelan-pelan ketemu dengan beberapa teman-teman gitu kan. Kalian tuh, aku nggak mau ngajarin soal skill kalian mendesain, skill kalian nyari klien apa segala macam. Cuman kadang kendalanya adalah ketika kalian mau maju sama klien, ada sebuah project, kalian terkendala administrasi. Aku mau bantu loh, gimana sih bikin proposal itu. Aku nggak mau bikinin, maksudnya ini tanganmu kupegangin nih, mouse-nya digeser gini. Aku cuma ngasih tahu clue-nya tuh seperti ini, harus dibikin gini, ini flow-nya ini, apa yang harus ada di dalam proposal. Terus quotation tuh harus gimana, apa yang harus dituangkan di dalamnya, gimana. Nah, jembatan itu agak sulit masalah administrasi itu. Cuman misalnya, Bang mau pesan ini berapa Bang? Oh iya sekian juta. Oh iya sekian belas juta, kata orang ini. Kita nggak punya hitam di atas putih. Fungsinya itu kan evidence. Ketika misalnya udah dikerjain, aku nggak akan mau kerjain kerjaan sebuah perusahaan ketika misalnya aku belum dapat purchase ordernya misalnya. Aku nggak mau nerima. Misalnya kerjaan itu tidak boleh DP.
fully pembayaran di akhir setelah Mm-mm. dari delivery. Ya udah aku pegang dong purchase ordernya. Itu kan pegangan. Someday kalau mereka kabur, aku punya pegangan nih. Ayo ribut yuk, aku punya Oke. pegangan nih. Gitu. Karena aku pernah punya pengalaman, Mm-mm. aku nggak tertib administrasi dan akhirnya aku rugi di awal-awal tuh berapa ya? Lumayan lah bisa beli motor NMAX lah di awal-awal. Duit Oh, gede banget sih, Bang. ya, dan akhirnya aku nggak punya evidence gitu kan, aku bisa nuntut Heeh. apa gitu. Dan shit man, ternyata kita tuh uh, harus kayak gini, harus memang taat Mm-mm. sama administrasi, bukan menjadikan administrasi ini hal ribet, ngapain lagi nih, udahlah pusing kita mikir mau ngedesain gimana, mau bikin video gimana, Mm-mm. dibikin ribet lagi sama kayak gini. Lah makin ribet lagi, udah kerjain, udah pusing, nggak dibayar, jauh lebih pusing nanti. Nah, itu salah satu posisi yang paling penting di Heeh. SOK karena berhubungan dengan napas dan denyut nadi studio. Dan dia pun harus Oke. paham tentang industri Heeh. ini. Dia harus paham tentang industri ini gitu. Nggak boleh dia cuma, oh ya administrasinya begini. Mm-mm. Ya, tapi dia nggak tahu apa yang kami kerjakan. Bahaya kan. Mm-mm. Gitu sih Bang. Ya paling penting itu kreatif strategis tadi. Mm-mm. Itu salah satu timku yang memang punya tanggung jawab untuk menerjemahkan ke bahasa kreatifnya, entah itu Iya. jadi video lah, foto kah, gambar kah, jadi website kah, atau animasi kah. Yang satu lagi ya bagian administrasi, Mm-mm. ya, apa yang masuk ke dalam studio dan apa yang akan keluar di studio jadi sebuah pekerjaan. Itu yang paling penting sih. Oke. Tadi kan Bang Bagus kan kayak ada nih, kayak sedikit nyinggung gitu kan ya, dukanya gitu di industri kreatif. Kayak tadi Bang Bagus bilang ada nih kayak ada yang klien yang telat bayar atau bahkan nggak bayar gitu kan. Nah, dari Bang Bagus sendiri nih, setelah berkecimpung di industri kreatif gitu ya, enak gak enaknya tuh apa aja sih Bang gitu? Kalau boleh dijabari secara singkat. Enak enaknya ya. Uh, Dari segi siapa dulu? Jadi dari sisi pemilik studio, nah itu dari tim. Maksudnya dari perspektifnya siapa nih? Mungkin dari perspektif Bang Bagus sendiri sih, dari pemilik industri ini gitu. Tahan lapar. Oke. Tahan lapar di awal-awal ya, tahan lapar di awal dan jangan ekspektasi jauh-jauh dulu. Jangan ekspektasi jauh-jauh dulu. Apalagi Batamnya sulit ya, ini bukan Jakarta gitu kan. Tapi asal kalian tahu Jakarta itu Kementerian Mesin Desain itu ke Bengkong ke SOK. Jadi gini, suka dukanya ini. Aku tuh punya kesenangan. Kesenanganku tuh sederhana. Ketika aku bisa mengapresiasi timku, aku happy. Bodo amat aku bulan itu nggak gajian. Bodo amat. Yang penting timku bisa makan. Maksudnya bisa gajian lah ya. Bisa gajian dengan lancar gitu kan. Soal nanti aku, itu biar jadi urusanku. That's my business gitu. Tapi di satu sisi, kesenanganku adalah melihat hari ini aku itu punya temen, bukan hanya di studioku ya, tapi di luarnya ya kayak ketemu Ori, ketemu Roro, ketemu teman-teman yang lain, dan akhirnya dari Ori dan Roro ketemu Bella gitu misalnya gitu kan. Silaturahmi itu yang nggak priceless lah, priceless. Karena aku sangat percaya kekuatan kata-kata. Yeah. Teman mereferensikan ini, mereferensikan itu. That's why do good things biar ya omongan orang itu kan validasi ya tentang diri kita gitu kan. Omongan baik ya, omongan baik. Omongan buruk ya itu urusan lambe turah. Jadi kata-kata itulah yang dari teman-teman itu yang jadi penolongku
Dan seringkali memang menolong, dan aku nggak tahu cara kerjanya tangan-tangan Tuhan itu gimana, aku nggak pernah tahu. Itu yang jadi menolongku, itu sukanya. Dan selebihnya ya udah, aku sebagai gambaran betapa bukan bilang menjanjikan sih, betapa bisanya kami hidup dari sini ya. Alhamdulillah aku bisa beli mobil dengan tanganku, dengan uangku, bisa punya laptop bagus, punya handphone bagus, aku bisa ngajak makan anak-anakku, bisa ngajak liburan istriku. Kalau nggak COVID, aku bisa ngajak timku setahun sekali liburan ke hotel, ke resort gitu. Dan aku bisa bisa cek Tokopedia, apa segala macam. Ya begitu nih. Wah ini syukur gitu, nikmat gitu. Ini nikmat, ini sukanya. Aku nggak bisa ngitung sukanya. Cuman kalau mau dibilang dukanya adalah ya namanya bisnis ya. Kadang ada situasi di mana memang klien itu memang belum bisa bayar karena memang kita tahu situasi realnya adalah memang dia sedang bayarku juga dari bisnisnya dia gitu kan. Rupanya bisnisnya macet. Ini kan jadi lingkaran setan aja sebetulnya, jadi lingkaran setan. Wah ini gagal bayar, aku jadi kena gagal bayar itu. Cuman ada klien-klien nakal yang akhirnya berlindung dengan situasi tertentu supaya bisa mengulur. Ada lah, yang namanya klien nakal tuh ada. Cuman ya kita kan punya pegangan nih ya di studio. Cuman kekuatan finansial studio ini kan tidak sebesar seperti finansial perusahaan-perusahaan besar ya. Namanya juga studio gitu kan. Ya awal-awalnya 3-6 bulan pertama masih gas. Ya husnuzon. Masuk dia 2020 akhir, sakit kepala gitu kan. Kepala aku terus masuk 2021 ya udahlah, let it be. Ya, dukanya itu lebih ke apa ya, ketika ada kerjaan sebetulnya bukan gak dibayar sih. Ya paling pahitnya itu bukan gak dibayar, adalah cuman ketika melihat orang yang bersinggungan dengan kami baik itu internal atau eksternal tidak komitmen gitu aja. Komitmen sih ininya. Kayak kami kita misalnya bilang, saya punya kerjaan ini, saya baru setahun lagi ya. Ya aku akan oke setahun ya, tapi jangan lebih dari itu. Komitmennya sih. Ya, kalau suka dukanya ya, udah apa ya, udah empat lah. Udah ngerasa udah simbang ya, misalnya habis happy ya, ntar lagi datang nih jatah-jatahnya nih yang nggak enak-enaknya. Ya udah itu ya. Apalagi faceskip tuh udah dijalani aja. Oke, Bang. Terus aku pengen tahu nih kan, mungkin teman-teman di sini juga udah mulai tertarik gitu buat terjun di industri kreatif gitu kan. Tapi gimana ya, mereka kadang tuh kayak bingung gitu loh, cara memanfaatkan dan juga kayak mencari peluang gitu kan untuk pekerjaan gitu di industri kreatif gitu. Nah, dari Bang Bagus sendiri tuh gimana sih gitu untuk kayak mungkin cara gitu ya untuk teman-teman ini bisa memanfaatkan dan mencari peluang gitu, pekerjaan gitu di industri kreatif. Personal branding itu salah satu hal yang harus dikulik ya, personal branding, supaya orang notice sama kita gitu loh. Orang notice sama kita ya. Kadang kan yang namanya kerjaan, ada yang mereka nyari kita, ada yang kita nyari mereka. Sama lah kayak kerjaan di studio lah ya. Ada klien yang nyari kita, ada kita yang nyari klien. Ya kerja kan juga begitu ya. Ada kita nyari orang, ada orang nyari kita. Nah, salah satu hal yang bisa dimulai adalah misalnya, aku ambil contoh fotografer, graphic designer lah misalnya. Iya, dibangun gitu personanya sebagai graphic designer gitu. Nggak harus misalnya, wah jadi aku harus upload portofolio ya. Jadi aku harus ngeluarin ini terus ya, artwork terus. Enggak sih, nggak harus begitu juga. Nah, upload artwork sekali juga nggak masalah, seminggu sekali juga nggak masalah. Tapi mungkin bisa membicarakan, ngomongin desain gitu di Instastory, rajin ngomongin itu, sering repost itu.
orang kan bakal jadi ada di dalam pikiran seseorang ya. Mm-mm. Misalnya si Budi gitu, dia punya perusahaan apa, dia Mm-mm. ketika, iya aku mau cari desain ini, aku butuh di sana. Dia kan akan Mm-mm. mulai menyeleksi beberapa Mm-mm. kenalan-kenalan dia yang desainer gitu kan. Mm-mm. Entah kita salah satunya atau kita menjadi satu-satunya gitu. Temen dia gitu kan. Oke. Oh si ini, ya sama kayak apa yang ku inginkan adalah aku pengen studio itu menjadi top of mind orang ketika nyari branding dan Mm-mm. konsultan kreatif itu harus nyari aku doang gitu. Nah, gimana caranya itu kan ya? Ya silakan lakukan itu dengan jalannya sendiri-sendiri gitu. Nah, Mm-mm. itu salah satunya yang bisa kita pakai personal branding, personal branding. Yang kedua adalah ya memang hmm, kalau ngelamar kerja orang biasanya apply ya, Iya. apply di portal job ya, di portal job. Di pekerjaan ini kecenderungannya ya di industri kreatif ini adalah dia bukan melihat angka-angka IPK itu, tapi dia lihat, aku nggak ngomong dia lah, aku melihat uh, ini orang pernah ngerjain apa dan ini orang Mm-mm. kayak gimana sih orangnya. Karena yang paling penting bagi aku adalah aku orang yang menonjolkan attitude gitu. Oke. Aku nggak masalah orang itu apa ya, desainnya itu standar. Tapi kan kita bisa Mm-mm. melihat orang, oh ini orang mau belajar. Oh ini orang Iya. rasa ingin tahunya tinggi banget. Oh ini orang kooperatif. Oh ini orangnya lebih memilih yang itu daripada tadi Oke. yang nilainya Uh-uh. tinggi. Ya kita tidak bisa menafikan itu ya. Kita tidak bisa menafikan Mm-mm. akal-akalan. Kita juga bisa mikir gitu. Dan bukan berarti orang yang nilainya tinggi itu nggak bagus, yang nilainya tinggi aja nggak bagus, apalagi yang nilainya nggak bagus. Orang kan selalu bilang jangan pernah terpatok dengan IPK gitu kan. Uh-uh. Nah, kalau IPK-mu, ingat orang yang IPK-nya 3,5 atau 4 aja susah nyari kerja gitu kan. Mm-mm. Apalagi yang 3,5 4 aja susah nyari kerja, apalagi kowe ya 1,5 gitu kan. Kadang tuh aku cuma mikirnya kayak gitu. Cuman kita harus ngelihat dari berbagai sudut pandang gitu. Aku pernah punya satu orang tim magang yang dari segi desainnya aku nggak suka, tidak sesuai standarnya SOK sama sekali, Iya. Aku pernah punya anak magangnya kayak gitu, Uh-uh. disuruh bikin motion nggak bisa, tapi dia kuliah ada motion grafis. Uh-uh. Ya sayang, yang kulihat adalah di situ ini anak punya kemauan besar. Bang, aku Uh-uh. pengen bang magang di sini. Bang, aku mau belajar, Bang. Coba bayangin. Masa harus Uh-uh. patah-patahkan habis itu dia masih punya semangat? Kalau enggak. Dan akhirnya ketika dia 10 bulan magang dia SOKA, dia bisa mengoperasikan After Effects, dia bisa mendesain, dia bisa produksi video. Dan aku pun nggak tahu kenapa anak Uh-uh. ini bisa. Aku nggak pernah ngajarin. Uh-uh. Kita cuma bilang, alah masa gini aja nggak bisa, malu lah. Jadi kerjaanku tuh cuma Mm-mm. ngompor-ngomporin doang. Kerjaanku tuh cuma ngompor-ngomporin dia doang. Dan alhamdulillah sekarang dia Uh-uh. kerja. Baru semalam sih aku masih kontak-kontakan sama dia. Alhamdulillah Mm-mm. dia kerja, dia jadi konten designer di sebuah tempat les Mm-mm. bahasa Inggris gitu kan. Ya, aku seneng gitu loh ngelihatnya. Di industri ini di industri kreatif ya, orang akan Mm-mm. melihat dan mengukur kita tuh dengan emosinya juga, Mm-mm. Ya aku nggak ngerti kalau di kerjaan lain ya, misalnya pekerjaan di mesin ya, dia akan melihat sertifikatnya apa, Mm-mm. udah pernah ikut sertifikasi welder apa enggak gini. Itu kan akan diukur dari situ banget gitu. Nah tapi kalau di aku tuh akan melihat kayak gitu. Ini orang bisa diajak berkembang nggak ya? Ini orang mau diajak berkembang nggak ya? Ini orang bisa Uh-uh. bisa di
bisa diajak buat hal-hal yang dia rasa itu udah mentok, tapi kita melihat potensinya, yuk kita tabrak bareng yuk. Mau apa enggak gitu. Aku melihat itunya dulu, karena bagiku kadang portofolio tuh sometimes palsu, ijazah tuh sometimes palsu, dan bahkan aku kadang menerima seseorang bekerja itu tidak sesuai latar belakangnya, nggak sesuai disiplin ilmunya gitu. Tapi dia memang kompeten di bidang itu gitu. Ya, aku melihatnya dari situ. Tapi itu jangan dijadikan parameter banget. Berpikirlah fleksibel, berpikirlah secara dinamis. Kan adalah jangan karena misalnya aku latar belakangnya adalah anak MIPA, aku anak MIPA, tapi aku tahu aku ini jago ngedesain, terus itu jadi mengurungkan niat aku untuk aku pengen apply bisa kerja sebagai ini gitu. Aku tuh pengen banget sampai sekarang tuh masih bermusik, masih menulis gitu. Tapi ya udah, aku menulisnya itu ya akhirnya hanya untuk nulis konten-kontennya klien. Aku tetap bisa nulis kok. Iya. Nah, jadi coba ngambil dari sudut pandang yang lain deh. Mau kerja apapun, menurutku di industri ini pandai-pandai lah ini, dan kemampuan berbahasa itu penting, dan mempelajari tone perusahaan itu. Jadi gini, aku sama klien yang mau kasih tau triknya nih, dan mungkin ini works ya sama teman-teman. Ketika aku harus bikin proposal, bikin pitch sama klien, aku terus pelajari dulu klienku ini siapa, dia punya warna apa, dia punya tone-nya seperti apa. Ini orang-orang di sana ini bisa aku ajak bercanda apa tidak, orang-orangnya formal apa tidak. Nah, warna perusahaan dia tuh tone-nya apa, misalnya oranye dan kuning, proposal akan ku ubah oranye dan kuning. Meskipun master proposalku adalah merah, ungu, pink, dan putih. Ketika itu aku dengan klien, aku akan mengubah itu. Aku willing mengubah itu. Supaya apa? Supaya seolah-olah kalian tuh, kok ngerti kami sih gitu loh. Terus pemilihan font, aku akan pakai, aku tahu nih font ini perusahaan ini dia pakai font ini. Aku akan cari yang mirip-mirip dengan itu. Dia kan ketika ngeliat pitchku seolah-olah dia sedang melihat dia sendiri gitu. Dan aku akan tentukan tone voice-nya. Kalau misalnya ini perusahaan bisa diajak selengean, aku akan pakai bahasa dia. Misalnya. Tapi ketika memang ya udah aku akan pertahankan tone-ku. Tapi mostly aku lebih banyak mempertahankan tone-ku. Ya, studio kami ini selengean, dan kami akan selalu selengean di proposal itu. Even ke BP Batam pun aku pakai cara kayak gini kok aku proposal. Serius. Karena aku tidak mau klien memandang studio kami ini palsu. Dia harus tahu kami personalitinya seperti apa. Dan bagi kami, ya do your best self. Terus kalau nulis kurikulum vitae, nyusun portofolio, ya coba jangan yang kayak biasa-biasanya lah. Kalau orang bilang, yuk berpikir out of the box gitu kan, kan sebenarnya kayak gitu tuh. Ya udah yuk sekarang kita berpikir like there is no box. Gitu kata timku. Ya udah kita pikirin aja mas, boxnya nggak ada. Nggak usah kita pikir kita di luar box. Kita pikir aja boxnya nggak ada kok. Ngapain? Takut. Boxnya nggak ada. Lantakkan aja sama dia. Sampai kita harus kayak gitu. Komunikasi sih kalau di industri kreatif itu yang paling penting. Karena kita ini sebetulnya kurir di industri kami. Ini kita kurir. Desainer itu kurir. Dia menyampaikan, mendelivery bahasa visual. Gagal dia mendelivery brief, gagal desainnya. Gagal seorang programmer mencerna brief, gagal dia bikin. Gagal seorang content writer mencerna brief, gagal dia mendelivery caption. Sekelas Instagram doang.
Ya kasarnya tuh, ya kami ini kurir gitu loh. Cuma Mm-mm. tukang ngantar-ngantar, delivery kerjaan, itu aja. Oke, jadi kalau untuk industri kreatif sendiri itu lebih ke berperan gimana mereka membantu sebuah brand atau perusahaan gitu ya Bang ya untuk menyampaikan pesan mereka gitu ke konsumen mungkin. Mhm. Oke. Messenger, kurir. Heeh. Terus ini Bang, tadi kan Bang Bagus kan kayak ada bilang nih kayak kita harus nih kayak memperkuat personal branding kita gitu kan. Nah, itu tuh seberapa penting sih Bang Mhm. kayak mungkin buat teman-teman gitu ya yang Mhm. lagi mau terjun itu ke dunia kreatif gitu. Sepenting Mhm. apa gitu? Penting kali itu. Heeh. Penting kali. Sangat penting itu. Karena gini, ketika apa ya, gini deh, aku ambil contoh yang paling dekat nih, Mm-mm. Ori gitu kan. Dia itu kan asdos apa itu, dosen apalah, misalnya dia dosen metopel lah ya, dia asisten dosen metodologi penelitian. Mahasiswa itu kan dia sudah tahu si Ori ini berdedikasi dengan pekerjaan asisten dosennya, dia berdedikasi itu. Dan orang kan akan melihat itu, buset, nggak pernah Mm-mm. terlambat, selalu nemenin dosen, tugas-tugas kami selalu diperiksa, Mm-mm. kami cek selalu komunikatif. Itu kan dia sudah membangun kan, sudah membangun dirinya di orang lain bahwa wah aku ini asisten dosen metodologi penelitian. Nah, dan dia mungkin jadi asisten dosen itu untuk 4 semester atau 2 semester lebih. Mm-mm. Mahasiswa kan berganti ya. Akan ada ngambil kelas misalnya gitu. Kalau kami di Jogja dulu ada key-in gitu. Bisa Mm-mm. milih dosen, bisa milih kelas gitu. Nah, aku kan akan otomatis ketika aku jadi mahasiswa, aku kan akan dengar, wih, ke dosen ini aja, asdosnya tuh kayak gini seru tahu. Nah, itu kan Ori sudah jadi top of mind-nya orang ketika mau ngambil mata kuliah metodologi penelitian. Orang Oke. maunya sama dosen ini biar bisa sama Ori, biar Heeh. bisa dilayani dengan Ori, biar bisa kuliah tapi punya Mm-mm. grup WhatsApp yang bisa selengean Mm-mm. sama ngerjain Mm-mm. tugas gitu. Ya orang pengennya begitu. Uh, Sebegitu pentingnya sih biar biar orang tuh pada notice ya, sama kayak kita. Ya si Indomie tuh kuat banget brandnya. Heeh. Mau kita pesan apapun kita selalu beli itu, padahal ini dibeli apa gitu kan. Dia selalu membrand dirinya seperti itu. Jadi personal branding, aku tuh selalu Mm-mm. membranding diriku bahwa ya aku punya studio, Mm-mm. brandku, personal brandingnya. Aku punya studio, aku punya usaha, tapi aku nggak pernah ngeliatin diriku kerja. Gitu. Mm-mm. Brandku seperti itu. Lah ini gimana sih owner studio? Kerjanya gini banyak lah, ini Heeh. gini. Tapi aku nggak pernah ngomongin kerja, Bella. Aku selalu posting muka istriku, muka anakku, muka timku, makanan, dan makanan. Heeh. Karena aku ingin diingat orang di Instagram seperti itu aja. Orang mengingatku bekerja ya saat saat di luar Instagram gitu. Mm-mm. Oke. Ya Terus begitu pentingnya sih. Oke, terus selain personal branding gitu ya, Bang ya, mungkin teman-teman juga harus juga kan ya kayak mempersiapkan skill-skill gitu ya. Terus dari Bang Bagus sendiri, kira-kira nih kayak skill apa sih yang benar-benar penting gitu ya untuk mereka bisa apa ya terjun ke industri kreatif gitu. Mungkin skill secara umum sih. Mm-mm. Menulis dan berbicara. Oke. Menulis dan berbicara karena gini. Banyak sekali aku nerima ketika buka lowongan magang atau lowongan Mm-mm. pekerjaan gitu ya. Nerima email tanpa subjek, bodinya Mm-mm. doang. Kadang bodinya ada di subjek, Mm-mm. bodinya tuh di subjek email. Ngaco itu. Bener sih. Body email tuh ada di subjek. Nah, yang maksudku gini, sekelas menulis email itu aja itu kita harus paham kemampuan Mm-mm. menulis ya. Itu kemampuan menulis. Mengintroduksi diri kita dengan baik, menceritakan diri kita dengan baik, gitu kan. Halo saya ini, perkenalkan ini, dimention dulu. Halo ibu Mm-mm. ini, halo bapak ini, halo mas ini, halo mbak ini. Kenalkan saya bla 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 bla. Kemarin saya lihat begini-begini. Nggak harus diubah misalnya
Orang datang ke SOK ngirim email pekerjaan. Halo, selamat pagi dengan Bapak ini atau dengan hormat Bapak ini. Aku udah alamak kenapa ini? Meskipun aku nggak boleh kan menjustifikasi paragraf pertama email itu ini orang pasti nggak asik gitu kan. Karena kan aku nggak ngerti, mungkin dia terbiasa seperti itu ketika untuk ngelamar kerja. Tapi ternyata setelah aku klik attachment-nya, wih gokil nih portofolionya. Nah cuman first impression-nya itu kan udah gitu kan. Wih kenapa nih? Kita nih industri kreatif, kita nih dinamis, terus dia formal banget gitu. Halo, kenapa nih? Gitu. Nah, menulis itu pentingnya kenapa? Kita bakal komunikasi dengan partner kita bakal komunikasi dengan klien mungkin, kita bakal komunikasi dengan third party lah. Kita nggak bisa ngomong salah kita nyampein, apa nggak ribut? Apa nggak salah persepsi? Apa nggak salah tafsir? Apa nggak salah menerjemahkan? Dan itu kan bahaya gitu. Nah, bagiku penting menulis. Magang di SOK sebulan 2 bulan pertama yang kuajari adalah menulis. Setiap hari ku bilang minggu ini kalian wajib menulis tentang hal-hal yang menyenangkan. Misalnya nih bulan minggu depan nih ya, selama Selasa sampai hari Sabtu. Hari Selasa apa nih hal menyenangkan di hari Selasa kalian? Hari Rabu apa nih hal menyenangkan di hari Rabu kalian? Sampai hari Sabtu. Udah ada selesai. Pokoknya mereka setor tiap hari sama aku baca. Ada konyol-konyol gitu. Di minggu depan, kalian ceritakan hal yang paling menyedihkan di hari itu. Di minggu ketiga, kalian ceritakan hal yang menyedihkan dan menyenangkan bagi kalian. Combine. Mereka mulai terbiasa nulis, dan akhirnya ketika aku email-emailan, aku kan sering email-emailan ya, sama kerja di Milano tadi. Udah mulai terbiasa tuh, ngetik email, ngomong apa sih, dia tuh mau apa sih, dia tuh mau ngapain, mau request apa, butuh apa, itu udah enak ngomongnya. Nah, kemampuan lainnya adalah kemampuan membaca. Menulisnya itu harus dibarengi dengan kemampuan membaca, menerjemahkan. Nah, misalnya apa ya? Aku mau makan nasi goreng ayam, misalnya. Salah kita baca, aku mau makan nasi goreng ayam, berarti kan dia, weh ayam, aku mau makan nasi goreng. Gitu. Salah dia baca. Salah dia baca brief, salah dia bikin kerjaannya. Nah, jadi kalau udah bisa nulis, itu harus dibarengi dengan banyak-banyak baca, biar paham. Itu harus barengan tuh, itu harus barengan. Nah, yang kedua tadi adalah kemampuan komunikasi. Secara verbal atau apa, itu penting. Karena kerjaan ini tuh sangat butuh koordinasi. Sangat butuh koordinasi. Kerjaan kreatif itu industri kreatif itu sangat butuh koordinasi. Gitu. Kita chat, slow respon, apa, susah. Susah. Apalagi misalnya kita kerja, kita mau live streaming ya, gini, hilang. Susah. Itu penting itu bagi aku, kemampuan menulis dibarengi dengan kepiawaian membaca ya. Sama satu lagi berkomunikasi. Soal skill, aku tidak pernah mengajari orang kamu harus bisa menguasai skill ini, mendesain ini. Karena gini, mendesain itu ada trennya. Tren itu setiap tahun selalu berubah-ubah. Bahkan kembali lagi. Kan kita punya pola per 1 dekade ya, pola per 10 tahun itu tren itu balik. Jadi bagiku, silakan, skillmu tidak akan aku dikte. Explore aja. Hard skill itu nggak perlu didikte, cuman yang tadi itu soft skill itulah. Ya itu mungkin tugasnya Zil lah itu. Iya nih Bang. Mempersiapkan itu ini ya, talenta-talenta itu ya untuk dapat ini siap di dunia kerja gitu. Soft skill itu tidak kalah penting daripada hard skill-nya itu sendiri. Oke, jadi tadi kan kayak Bang Bagus juga ada sempat bilang gitu ya, kayak dari penulisan surat lamaran kerja gitu ya, itu di industri kreatif aja, mungkin dari sisi Bang Bagus sendiri,
jangan yang terlalu kaku gitu ya, karena industri kreatif itu dinamis. Terus untuk CV dan juga portofolio itu gimana nih Bang? Apakah sama harus sekreatif itu atau biasanya kan kita bisa lihat gitu ya tips-tips yang ada di Instagram gitu atau di mana gitu ya cara membuat CV yang baik dan benar gitu ya. Harus yang pakai format inilah yang harus dibuat sesimpel mungkin, hitam putih aja gitu loh. Terus kalau untuk di industri kreatif gitu, CV dan portofolio yang baik itu kayak gimana, Bang? Ada tipsnya nggak? Ah, aku nggak bilang tips, tapi aku sekali lagi berbicara yang ku alami ya, yang ku alami. Mm-mm. Jadi gini, berhentilah membuat sesuatu yang sempurna. Bikin sesuatu yang berbeda. Di situ harusnya sudah bisa nangkep ya. Mm-mm. Kadang orang pengen yang sempurna. Wah, aku pengen ditampilin semua seperti ini, seperti ini. Lah, kita bikin PowerPoint aja semua hal nggak kita masukin kok. Biar ada Mm-mm. pertanyaan kan. Iya toh. Iya, CV Iya. itu ya di teaser-teaser aja CV itu. Oke. Portofolio itu di teaser aja. Ada orang animator, ada Mm-mm. animator yang misalnya ngelamar gitu. Dia ngasih lihat semua, dia ngasih link. Dia ngasih link. Saya punya 10 animasi di dalam YouTube. Mm-mm. Linknya ini. Satu animasi 4 menit. Habis waktu aku Mm-mm. ngeliat itu. Oh, oke. Bagus sih, bagus. Semua animasinya bagus. Tapi aku akan lebih happy dan lebih ini dulu nih yang kita wawancara. Ketika ada satu animator yang cuma bikin showreel, Oh, dibikin iya. showreel 1 menit. Ini Heeh. rangkuman kerjaku selama 1 menit. Ini rangkuman kerjaku selama 5 tahun yang kurangkum dalam 1 menit video animasi. Kita ngeliat teaser itu, wih, gokil. Ya karena yang diambil tuh part-part bagusnya aja. Mm-mm. Ya tampilin aja lah part-part bagusnya. Ngapain jelek-jelek kita tampilin gitu? Yang maksudnya yang standar, ngapain? Lah, dua-duanya kerjaannya sama-sama bagus. Tapi cara dia mengemas, mendelivery itu dengan baik, aku bakal milih yang tadi bikin showreel 1 menit itu, Bella. Mm-mm. Ya, Bella paham nih. Aku ngantar, aku ngantar makanan yang sama. Mm-mm. Ini sama-sama ayam goreng tepung, pakai kentang goreng, pakai nasi sama saus. Mm-mm. Satu, ku kasihnya pakai piring, Bella nih makan. Nampak kan itu ayam goreng, Iya. semuanya Heeh. nampak. Yang satu, aku pakai ini, besek, ngerti besek nggak sih? Iya tahu. Kotak Kalau gitu besek ya. kan, Heeh. kotak bambu anyaman itu. Nah, Heeh. besek, kuikat pita, habis itu ku kasih greetings card. Mm-mm. Bella nggak tahu itu apa kan. Mm-mm. Ih, kok menarik yang ini gitu. Dan aku sampaikan dengan baik, Bella, ini ada bingkisan buat Bella gitu kan. Nah, mengemas yang mau kita sampaikan, nyampaikannya pun harus ada seninya. Ini ada makanan enak, waiternya cuma makan, pengen ditepuk tak telinganya itu sekali. Makanan bagus, di plating dengan Heeh. baik sama chefnya, nambek makan. Marah kan? Lebih bagus lagi nasi Mm-mm. goreng, biasa-biasa aja kita beli di pinggir. Pak, ini Pak, selamat makan ya. Hati-hati Pak, pedas. Saya taruh cabai banyak di tengahnya. Orang akan appreciate yang kayak gitu. Jadi, dikemas dengan baik, disampaikan dengan baik. Nah, portofolionya dikemas dengan baik, disampaikan dengan baik. Cara menyampaikan portofolionya gimana? Kan kita nggak ngomong. Mm-mm. Lah, kita punya kepiawaian menulis tadi, tulislah yang menarik. Ya misalnya dia ngelamar, Mm-mm. hello guys, kenalin aku Bella, aku ngeliat nih kemarin lamarannya di Instagram, wih keren banget. Kita bikin kayak gitu, tapi jangan sok asik. Iya. Tapi jangan sok asik. Ya paham lah ya yang gimana-gimana. Orang kan akan, ih, seru nih, gokil nih. Gitu. Meskipun ternyata dilihat portofolio, ya standar portofolio. Tapi kan Mm-mm. seenggaknya udah jadi masuk list buat dipanggil. Mm-mm. Kayak gitu. Gitu sih, Bel. Stop Jadi emang, being heeh. being perfect, stop being Mm-mm. perfect, be different. Oke. Iya sih, Capek bagus jadi banget. sempurna itu. Heeh. Oke, mungkin
tadi kayak contoh yang Bang Bagus bilang gitu ya, kayak bikin satu portofolio yang bener-bener out of the box, yang mungkin nggak ada boxnya There gitu is ya. no box. Iya, there is no box. Iya. Jadi emang sekreatif mungkin karena hal itu juga bakal jadi ini ya, Bang, kayak menarik recruiter atau HRD-nya Mhm. gitu ya. Hmm. Karena memang industri kreatif juga harus mencerminkan gitu. Kita kreatifnya itu kayak gimana gitu gak sih? Iya, harusnya kan dari situ sudah merepresentasi hari-hari Mm-mm. ke depannya gitu kan. Dia Iya, bikin portofolionya tuh menarik loh. Gitu kan. Iya, berarti nanti kerjanya juga bakal menarik. Ini nih yang iya. cari gitu. Minimal kan ada kesan itu kan. Heeh. Oke nih Bang. Terus kayak sebagai penutup sih Bang, karena ini Hmm. waktu kita juga tinggal dikit Hmm. ya. Dari Bang Bagus sendiri ada nggak sih kayak tips and trick gitu untuk bisa masuk ke industri kreatif? Hmm. Kalau misalnya ngelamar kerja, Mm-mm. minta doa ibu biar Mm-mm. berkah. Oh, itu penting itu jangan Iya, iya, disepelekan. penting. Itu sangat penting. Yang kedua, kadang ada orang ngelamar kerjaan, tapi dia tidak mau tahu dengan siapa dia nanti akan berbicara. Mm-mm. Studio yang akan dia ajak ngobrol itu seperti apa sih? Mm-mm. Ritme kerjanya, personality perusahaannya seperti apa, orangnya bakal gimana. Minimal kan kita cari, ibarat kita kalau mau PDKT sama orang, tahu dulu dia suka apa. Iya. Sama kok ininya, flow-nya. Kan kita nggak bisa ujuk-ujuk nembak orang mau jadi pacar aku, nggak bisa. Ada penjajakannya dulu. Kita harus tahu Heeh. dia tuh senangnya apa, dia nggak suka diapain, dia punya ketertarikan dengan apa, dia punya interest sama apa. Karena kan ketika misalnya kita gitu deh, misalnya ada seseorang gitu nyambung sama Bella, ngomongin Bella suka Harry Potter, Mm-mm. ada cowok nyambung ngomongin Harry Potter, Bella Mm-mm. kan ih, ini nih asik nih, nyambung nih sama orang ini, ngobrol Heeh. nih gitu kan. Lah, kita kan juga akan nyambung gitu kan ketika misalnya Mm-mm. aku aku lagi nyari tim, terus tim itu ketika aku ajak ngomong dia nyambung. Ya Mm-mm. udah, bahkan nyambungnya itu bukan dalam dalam obrolan studio misalnya. Mm-mm. Bisa aja loh aku nge-hire orang gara-gara aku suka Dota ya. Itu bisa aja loh. Itu bisa aja loh. Oke. Heeh. Ya, itu tidak menutup kemungkinan ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Itu tidak menutup kemungkinan. Terus kalau orang suka suka nyinyirin ini ya, Mm-mm. wah ini kekuatan orang dalam, ini the power of Mm-mm. orang dalam, itu kan selalu jadi guyonan ya. Iya. Tapi aku coba nyari perspektif lain, adalah Bella akan lebih senang mendapat satu referensi dari orang yang Bella kenal kan. Mm-mm. Seneng kan, misalnya ngerasa oh bisa dipercaya nih orang, oh bisa dipercaya. Tapi aku melihatnya dari sisi positifnya. Ketika aku dapat refer misalnya, dia ngomong gini, aku ngelamar di sini karena kemarin kata kata Mas ini di sini lagi nyari ilustrator nih, jadi dia ngubungin aku suruh ngelamar. Berarti aku bakal berpikir, wah timku ini kerjanya bagus, orangnya bisa Mm-mm. dipercaya. Terus dia nyuruh seseorang buat ngelamar di sini, berarti ini orang kan bisa dipercaya. Mm-mm. Karena di pikiranku adalah kita ngelihat seseorang itu, lihat aja dari lingkungannya. Gitu. Mm-mm. Ya, aku akan melihat itu. Ya, aku tidak akan menutup kemungkinan dia the power of orang dalam. Ya. Karena Mm-mm. beberapa orang yang ada di SOK itu adalah berdasarkan referensi dari si A si B. Itu sebetulnya orang dalam. Ya. Mm-mm. Ada orang ini, Mas ini aku ada ini ya, minta tolong temanku buat ini. Nah, yang ku pegang adalah di situ, oh ini orang berarti bisa dipercaya. Orang yang mau sini. Ini minimal, oh ini orang ini dipercaya sama timku gitu. Nah, berarti kan itu apa ya, menarik bagiku. Oh bagus nih orang. Ya udah, aku iniin aja. Aku jadikan pertimbangan gitu. Nah yang selanjutnya ya coba coba inilah.
coba apa ya, komunikasi dengan baik. Mm-mm. Itu sih, Oke. coba komunikasi dengan baik. Karena kadang aku menganggap kayak ini rezeki ya. Rezeki itu kita kadang nggak tahu. Iya. Yang kayak tadi bilang, ada orang yang kerja cuman berdasarkan karena teman nongkrong, Mm-mm. gara-gara teman main Mobile Legend. Mm-mm. Kita nggak ngerti gitu. Pelajari interestnya seseorang, pelajari personalitinya sebuah perusahaan, pelajarilah. Persis kayak mau deket sama orang, pelajarilah. Iya. Mau kerja juga kudunya begitu. Biar Oke. nyambung diajak ngomong. Uh-uh. Oke, mungkin itu aja gitu ya, Bang ya. Mungkin kayak kita harus sebelum ngelamar gitu ya, ngelamar kerja di sebuah perusahaan, kita juga harus tahu gitu kan, kayak ini perusahaan apa, bergeraknya di bidang apa, terus kayak mungkin ciri khasnya seperti apa, kayak gitu. Biar mungkin nanti kita tuh bisa menyesuaikan gitu, flow kerja kita sama mereka, gitu kan. Oke, Bang. Oke, mungkin biar akrab, ya, bukan biar akrab, biar nyambung sih. iya. Iya, karena banyak nih Bang kan kayak orang-orang tuh asal apply kerja aja gitu ya. Maksudnya kayak, oh di sini ada lowongan nih, di sini ada lowongan gitu. Asal apply, mereka nggak tahu. Dan setelah mereka keterima di situ, mereka tuh banyak yang, aduh kayaknya ini bukan passionku deh, ini kayaknya aku nggak suka di industri ini, kayak gitu. Mungkin karena kurangnya riset juga sih di awal, kayak gitu sih. Boleh jadi ya, boleh jadi. Oke nih Bang, berhubung begitulah. waktu kita juga udah hampir habis gitu ya, kita udah di penghujung acara gitu. Mungkin Bang Bagus ini ada gitu ya kontak gitu yang bisa dihubungi sama teman-teman Zil. Kalau teman-teman Zil lagi mau butuh info gitu ya terkait industri kreatif gitu, bisa menghubungi Bang Bagus lewat mana aja? Boleh kok diganggu di Instagram, boleh. Di Bagustian Ewo. Boleh diganggu di situ. Oke. Terus ini sih aku mau ingetin teman-teman Zil yang join di webinar kita malam hari ini gitu ya, buat follow Instagram kita di @zilindonesia dan akun sosial media kita lainnya. Kalian bisa cek link yang ada di bio Instagram kita gitu ya, supaya kalian nggak ketinggalan nih informasi-informasi seputar karir di dunia digital gitu. Oke, semoga info juga dan juga tips-tips gitu ya yang udah dibagiin nih sama Bang Bagus gitu ya hari ini bisa diaplikasikan buat teman-teman yang lagi mempersiapkan diri atau mau mengawali karir nih di dunia kreatif gitu. Gak lupa aku juga mau ngucapin makasih buat Bang Bagus yang udah menyempatkan waktunya nih buat hadir di acara kita malam hari ini. Semoga di lain waktu kita juga bisa collab lagi ya Bang ya, untuk berbagi insight di industri kreatif ini gitu. Karena ngomongin soal industri kreatif tuh emang nggak ada habisnya sih Bang. Banyak gitu yang harus yang bisa dibahas gitu kan. Boleh nggak aku minta satu kesempatan? Oh boleh. Mungkin ada yang banyak nih di sini, satu aja. Masih cukup nggak waktunya nih? Boleh banget. Siapa tahu ada yang mau bertanya gitu. Mungkin siapa nih? Taskia, Anggraini, Diva, atau Claudia. Mungkin ada yang mau ditanya, mungkin belum. Oke nih buat teman-teman yang atau mungkin mau nanya, ya. Buat teman-teman yang mau nanya bisa banget buat langsung ini ya, langsung open mic aja kali ya Bang ya. Ya monggo. Iya, silahkan. Siapa nih yang mau nanya nih? Ya teman-teman di sini juga ada interest ya sama industri kreatif gitu. Barangkali gitu. Oke.
Di sini ada Kak Alifah, terus ada Kak Diva. Kak Diva mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau Deori? Ayo deh, silahkan nih kalau yang mau nanya-nanya gitu ya, mumpung narasumber kita malam hari ini juga udah keren banget gitu. Jadi Mumpung kalian besok bisa libur. banget. Iya juga. Karena ini libur ya. Halo Bang Bagus. Oi. Yang sebenarnya ini bakal general sih pertanyaannya buat teman-teman yang mungkin mau terjun ke ranah industri kreatif. Apa yang bisa bikin Bang Bagus yang dikenal, Bang Bagus ini buat teman-teman ya, Bang Bagus ini dikenal idealis banget dan keras sama apa statement yang dia bilang, pokoknya kalau A ya A gitu loh. Jadi gimana cara Bang Bagus mempertahankan yang Bang Bagus bilang kalau Bang Bagus di awal itu ngehandle lapar dan segala macam, gimana bisa keras sama keputusan untuk terjun ke industri karir waktu awal-awal masih belum di-appreciate sama teman-teman. Maksudnya belum di-appreciate sama circle dan masih keras mau untuk mengedukasi. Ori ingat banget kalau waktu dulu kan Bang Bagus mulai mengedukasi kami sebagai anak didik Base Incubator. Itu kayak gimana di awal sampai kami pun appreciate dan kayak lihatnya wah Bang Bagus bisa stay kayak gitu sampai sekarang gitu. Apa yang bikin Bang Bagus bisa stay sampai kayak gitu Bang Bagus? Aku cuma mikirnya gini sih. Aku juga nggak tahu ya. Itu sebetulnya idealisme itu sebetulnya apa sih sebetulnya? Sebetulnya aku pun kadang bertanya-tanya idealisme itu apa sih? Idealisme itu kan berarti kan ideal ya, Mbak. Dari kata dasarnya ideal gitu. Apa yang ideal bagi diri kita sendiri gitu kan? Apa yang ideal bagi orang? Apa yang ideal bagi sebuah negara? Apa yang ideal bagi sebuah institusi? Apa yang ideal bagi sebuah perusahaan? Bagiku bertahan dengan kekeras kepalaan gue ini ideal gitu. Bagiku ini keras kepala gitu. Sebetulnya ini keras kepala. Tadi aku tuh cuma mau jadi berbeda gitu loh. Aku nggak seneng berada di di jalur yang mainstream gitu. Aku tuh suka yang di side stream. Aku suka yang di side stream gitu. Tapi bukan berarti ketika aku berada di jalur side stream, aku keluar ya. Aku tidak keluar dari beberapa entah norma-norma atau aturan-aturan. Aku cuman ketika orang berjalan di aspal, naik mobil, ya aku lebih milih berjalan di jalur sepedanya dengan sepeda. Ya terus kenapa gitu loh? Aku nggak salah kan? Mau habis itu aku ngebut kayak mau lari kayak mau jogging kayak turun gimana kayak aku nggak masalah. Intinya kan ya kita sama-sama mencapai goals yang itu. Soal lapar atau tidak itu balik ke ego sih, karena gini, banyak orang yang akhirnya menjatuhkan harga sebuah pekerjaan kreatif itu, dia mikirnya gini, ya udah aku yang penting quantity gitu, yang penting quantity. Sebetulnya ini ada plus minusnya ya. Ketika kita mengejar quantity, kita akan lelah. Gue harus ngejar banyak biar gue nutup. Cuman ya gitu, bakal banyak yang pesan karena relatif lebih terjangkau biayanya. Cuman kayak aku ini kan juga stubborn gitu kan. Aku bilang harganya sekian juta ya segitu. Keras kepala lagi karena idealnya begini. Ya, ini harga sekian juta. Aku dengan duit segini, ini akan ada hasil dari proyek ini teriris untuk aku buat liburan timku. Aku akan mengajak tim. Aku tuh biasa gini ya. Aku bisa aja tiba-tiba stop kerja, ayo kita nonton bioskop. Aku bisa aja begitu loh. Itu merusak sebetulnya, itu merusak manajemen. Tapi aku tahu, kerja kayak gini tuh udah stres gitu loh. Kerja kayak gini tuh udah stres. Tiba-tiba nanti balik kerja jangan pulang ya. Kemana kita? Ayo ke time zone, aku top up.
Ya, hal-hal kayak gitu itu datangnya dari mana kalau bukan dari duit proyek? Dari mana coba? Nanti timku cuti, gini-gini segala macam. Mas, aku nggak bisa kerja hari pertama. Terus oke, silakan, nggak usah masuk. Gitu. Terus saya lagi kerja berat segala macam. Aku balik meeting nih. Misalnya jam 2, jam 3. Kan udah zong banget ya. Kerja jam-jam segitu kan zong. Kalian mau pizza apa McDonald? Nah yang gitu. Duitnya dari mana kalau bukan dari duit proyek? Ya kan? Ya oke lah, ada yang dari kocek pribadi. Cuman aku pikirnya gini. Bahagiakan manusianya gitu loh. Bahagiakan manusianya. Nah soal aku minusnya adalah ya mungkin aku tidak bisa mendapat proyek hampir setiap hari. Tapi aku bisa dapat proyek ketika deal hari ini, aku bisa makan buat 1 tahun. Bisa buat makan 10 bulan, gitu. Bisa buat makan 1 tahun. Cuman, yang bisa mempertahankan ini semua, karena bagiku, ini ideal buat Kori. Gitu. Menurutku, aku nyaman dengan itu. Aku juga nggak paham. Aku juga nggak paham. Orang bilang, ngapain lo punya bisnis? Baru kejadian nih, Ori kemarin. Ini baru kejadian. Ada satu brand. Mau pesan kerjaan, ya, total proyek hampir 0,5 miliar. Mau ditawarin ke aku. Aku cuma kerjain 1/4-nya aja. Aku kerjain 1/4-nya aja. Bu, ibu atau bapak waktu itu? Ini saya punya teman, kasih kerjaan ini ke studi teman saya. Oh gitu. Nggak apa-apa, itu referensi dariku. Biar studio temanku juga hidup. Biar dapat proyek juga, Bu. Lagi begini nih. Ya kan? Aku mau aku terima aja semua. Duit, cuy. Cuma aku nggak bisa, Ori. Nggak tahu. Duit loh itu, Ori. Itu duit, asli. Itu duit. Nggak, kasih ke teman-teman yang lain. Biar studionya teman-teman juga hidup. Dan mereka kan juga jadi semangatnya jadi nggak patah gitu loh. Semangatnya jadi nggak patah. Soal lapar, karena mungkin udah terbiasa kali ya. Bukan lapar maksudnya literally aku nggak makan ya. Cuman nahan ego gitu. Aku pengen, nanti dulu lah. Yang penting studio jalan dulu. Yang penting personal bisa jalan dulu gitu kan. Yang bikin aku bertahan sampai sekarang itu ya cuman aku cuma pengen jadi berbeda aja sih. Cuma pengen jadi berbeda. Biar mudah dinotis orang. Itu aja. Oke, thanks a lot. Siapa nih? Ada yang nanya lagi nih Bang, Sama. dari Kak Diva. Kalau mau nanya, aku kan bukan anak desain, tapi suka desain. Tapi masih bingung kalau aku lihat startup gitu, butuh lulusan S1, sedangkan aku D3. Gimana ya Kak? Dan aku pengen gitu terjun ke dunia kreatif gitu. Cuman jadi pressure sendiri karena bukan S1 dan bukan dari jurusan yang sesuai. Gini. Orang suka salah menilai startup gitu. Parameter mereka, ini aku nggak tahu ya, apa yang salah dengan beberapa generasi di tahun-tahun tertentu. Ketika mereka pengen bekerja di startup, langsung acuan parameter, wah Gojek, wah Tokopedia, wah ini, wah come on, itu duitnya banyak banget. Duitnya udah banyak banget. Startup itu, ya Zil ini startup, ya Soka ini startup, masih merintis semua. Bahkan ketika yang di rintisan-rintisan ini, itu bahkan nggak mau dilihat banget loh. Situ latar belakangnya apa, situ kuliah jurusan apa, gini. Aku berulang kali bikin lowongan di situ ku jelaskan ijazah nggak penting. Berulang kali ku jelaskan ijazah nggak penting, IPK nggak penting, karena aku tahu ada sesuatu yang paling penting harus nilai gitu. Terus so what dengan D3 gitu. Terus kenapa dengan S1 lebih jago gitu? Terus D3 biasa gitu. Enggak kan ya? Cuman kadang jadi pressure sendiri karena bukan S1 dan bukan jurusan dari jurusan yang sesuai. Kalau memang ternyata perjalanannya sudah nyari tapi akhirnya nggak ketemu-ketemu, create sendiri. Create
Nah, padahal D3 dipersiapkan buat kerja gitu. Ya, tinggal diperbesar lagi. Misalnya tadi pencariannya segini, circle-nya lebih lebar lagi. Bisa aja ketemu di sini tuh. Bisa aja tuh ketemu di sini. Kadang kita tuh nyerah di titik tertentu, padahal lagi itu nyampe di titik yang kita ekspektasikan itu. Enggak juga loh. Cuman pertanyaan adalah, Mbak Diva ini mau ngelamar, udah ngelamar di mana misalnya gitu, udah pernah ngelamar di mana gitu, udah pernah ngelamar di mana. Nah kan yang jadi malu bukan si rekruternya sih, maksudnya orang yang mau ngelamar sih. Kadang ada something wrong bagi aku untuk orang yang membuka lowongan gitu. Karena bagi aku dari orang yang buka lowongannya pun kadang ada something wrong. Ada yang menurutku nggak pas. Ya, mereka acuan adalah saya butuh yang S1, saya butuh yang D3. Padahal misalnya aku nyari desainer yang S1. Buat apa? Aku bagus nyari yang D4, D3 lah. Wong mereka terbiasa di lapangan, maksudku. Mereka terbiasa dengan produksi. S1 kan mikir, nganalis. Kan ngaco. Gitu. Yang dia cari apa sebetulnya? Itu PR sebetulnya yang harus juga aku perjuangkan gitu. Aku tuh sekarang nggak terlalu fokus sama bisnisku. Aku sekarang lagi fokus sama ekosistemnya. Aku sedang fokus sama ekosistemnya gitu. Ya buat apa fokus sama industri tapi akhirnya ya kayak itu yang orang tadi bilang, bikin startup, bikin ini, orangnya itu lagi gitu. Ya, akhirnya kan harus fokus sama ekosistem ya. Meng-create. Cetak. Nah, jangan patah semangat. Mau D3 atau apa gitu. Aku loh punya desainer untuk terlibat pekerjaan gede banget. Kerjanya itu satu Indonesia. Aku nggak boleh mention. Itu cuma dikerjain anak kuliah semester 4. Dan aku nggak pernah ketemu sama sekali sama anak itu. Karena dari apa aku lihat? Cuma dari portofolionya doang. Dari portofolio sama ketika diajak ngobrol, seru nih orang. Itu kerjanya gede. Bukan gede nominalnya ya. Bagiku itu salah satu pekerjaan yang sayang banget nih, belum boleh aku share kerjanya. Itu wow. Itu satu Indonesia kerjaannya. Nah, terus dilatih, Mbak Diva. Dilatih skillnya. Selain skill, kita harus ngelatih sense kita juga. Sense, misalnya ngedesain. Sense desain kita juga harus makin bagus. Nah, kita pelajari lagi. Kita mau ngelamar di studio mana nih? Kita lihat, oh di sana tuh style desain yang gimana sih? Jangan sampai Mbak Diva ini misalnya graphic designer, terus ngelamar kerja di studio interior atau di studio komik, nggak nyambung. Meskipun itu industri kreatif gitu. Jangan sampai gitu. Good luck pokoknya Mbak Diva. Yang selanjutnya siapa nih? Dari Kak Claudia ya. Dari Kak Claudia. Kak, gimana kita bisa percaya diri dengan karya atau desain kita? Kadang suka nggak pede gitu, takut banget dinilai jelek sama orang lain. Bodoh amat mah sama orang lain. Kecuali orang lain ngasih kita makan, kecuali orang lain ngasih kita saldo GoPay tiap kita mau pesan GoFood, kecuali orang itu mau bantu kita ketika baju kita kurang, bolehlah kita pikirin banget orang itu gitu kan. Kita memang pernah punya rasa nggak pede gitu kan, tapi mau sebesar apa dia menyita kita gitu loh. Aku sometimes juga nggak pede kok ketika misalnya ada brand gede ngubungin. Aku masih deg-degan sekarang. Ih kok ke aku sih? Kok nggak studio sana aja sih? Gitu. Aku aja masih deg-degan gitu. Masih nggak pede. Cuman aku pikir aku harus realistis.
dia aja pede ke aku. Kenapa gak pede gitu loh. Aku pernah punya kerjaan dari Jakarta, nyarinya ke Bengkong, studioku di Bengkong. Aku tuh mikir, lah, kenapa ke Bengkong ya? Lah kenapa ke Batam? Di Jakarta kan banyak. Ngapain ke aku gitu loh. Aku kan jadi nggak pede. Jakarta, aduh, gimana ya? Tapi kan realistis. Dia aja mau kok sama aku. Buktinya mau nyari aku, ya kok harus pede dong. Hajar aja. Urusan nanti gimana itu urusan setelah kita ngobrol. Itu urusan setelah kita ngobrol, urusan setelah kita ngasih kerjaan lah misalnya gitu. Kalau dinilai jelek sama orang lain, ya kita kan juga harus bisa menilai diri kita gitu kan. Penilaian orang itu penting, tapi kan kita juga harus ngasih skor ke diri kita juga kan. Bukan begitu teman-teman Zil? Benar banget, Kak. Ini kan harus bisa ngasih skor ke diri kita juga gitu. Untuk menilai batas kita tuh di mana. Kemampuan kita tuh sudah sejauh apa sih. Nah, aku sekarang kalau ngelihat nulis puisi ya. Aku kalau ngelihat puisi-puisiku di tahun 2012, mau muntah aku. Mau muntah. Tapi itu bukan berarti bahwa tulisanku, berarti kan kita harus mempersiapkan, loh, aku sudah di titik lain nih, berarti selera aku sudah tinggi gitu. Yang bahaya adalah ketika aku melihat karyaku di tahun 2010, aku lihat di tahun 2020, masih aku bilang, wah kece nih, kece. Loh itu kan ada sesuatu nih, berarti kita tidak upgrade gitu. Kan? Bersyukurlah ketika kalian, misalnya kalian desainer, sekarang kalian melihat desain kalian 3 tahun lalu, terus kalian, apa desain kok sampah lagi? Itu bagus, berarti kalian sudah upgrade. Itu berarti kalian sudah upgrade. Nah, kalau kalian misalnya seorang penulis gitu kan, atau nggak usah jauh-jauh lah, kalian lihat aja lah postingan Instagram awal kalian gitu. Ih, jijik lah alay gitu. Kenapa aku bisa posting kayak gini? Nah, itu kan bukan berarti kita jelek posting. Wah, posting Instagram kok ada parameter jelek atau bagus. Enggak lah, betul. Cuman kan parameternya adalah, sekarang aku postingannya lebih terukur. Sekarang aku postingannya lebih terarah. Dulu postingan di awal-awal aku nggak jelas. Berarti kan kita sudah ada di titik baru gitu kan. Itu kita harus bersyukur. Di titik itu berarti kita sudah upgrade. Nah, soal percaya diri atau tidak, ya peka telinga aja lah menurut aku. Peka telinga, kita yang paling tahu karya kita yang terbaik seperti apa. Kita menutup telinga, tapi membuka pikiran. Nah, itu sih. Soal pede, nggak pede, sekali lagi, jam terbang. Perbanyak jam terbang. Gitu dia. Semoga lebih percaya diri, terus lebih sukses sih, Mbak Claudia. Oke, jadi kuncinya percaya diri dan tahu limit atau batasan kita sendiri ya, Bang ya. Oke nih, teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi. Ayo, siapa nih yang mau nanya lagi? Oke, mungkin kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi sih, Bang. Tapi mungkin teman-teman feel free ya kalau mau nanya atau mungkin gangguin Bang Bagus gitu ya. Mungkin Bang Bagus bisa digangguin lewat Instagramnya gitu ya. Oke nih Bang Bagus. Oke, berhubung kita juga udah di penghujung acara gitu ya. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih ke Bang Bagus gitu ya udah menyempatkan waktunya gitu buat kita Sama-sama. buat ketemu sama teman-teman Zil, buat berbagi ilmunya karena emang ilmu itu bisa didapat dari mana aja gitu ya, dan kita juga beruntung banget bisa ketemu Bang Bagus yang udah share pengalaman-pengalamannya tadi gitu. Tentunya di industri kreatif gitu ya. Oke, bermanfaat. Amin. Kalau ada yang nggak pas, ditinggalin aja. Oke, siap.
Oke, gak lupa aku juga mau ngucapin makasih nih ke teman-teman semuanya yang udah hadir di webinar kita malam hari ini dari awal sampai akhir. Mungkin gitu aja dari aku. Kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya atau bahkan kalian bisa banget buat intip podcast kita dan juga live Instagram kita karena di saat kita juga bahas-bahas mengenai karir di dunia digital gitu ya bareng narasumber-narasumber kece gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Bagus. Sama-sama. Terima kasih juga. Bye-bye.